Beri salam. Selamat pagi semuanya anakku, kelas 8 GIM yang saya cintai dan saya banggakan. Apa kabar hari ini? Baik. Sehat semuanya? Ya. Masih lancar? Amin. Kemudian hari ini ada yang sudah masuk sekolah? Berangkat semua ya? Ya. Nah, di kondisi seperti ini kamu tahu ya, suasana keluarga sekali dan bahkan semua sempat hujan terus ya. Siswa tidak dapat pasti akan sakit. Tapi bersyukurlah kalian bisa hadir karena kalian masuk orang awal ya, sehat dan awal yang kuat. Lalu bagaimana untuk hari ini siap untuk belajar apa itu? Siap. Kita akan melaksanakan belajar. Silakan bertemu dipersiapkan. Oke. Kalian sudah pernah mendengar istilah tentang coding? Tidak pernah ya? Pernah mendengar istilah tentang artificial intelligence AI? Pada bahasanya diterjemahkan sebagai kecerdasan buatan atau kecerdasan artificial. Karena ini saya tidak tahu coding, tidak tahu apa tadi AI. Ketika kamu menggunakan AI, menggunakan komputer, pernah tidak kamu berpikir bagaimana sebuah robot itu bisa mengerti bahasa kita apa yang kita inginkan? Pernah berpikir tidak? Robot kan bukan manusia ya? Kita manusia. Kalau kita bertanya pada robot, atau kita meminta robot melakukan sesuatu, apakah robot itu paham bahasa kita? Tidak paham. Maka bagaimana kita sebagai manusia yang membuat robot harus menggunakan bahasa robot kan seperti itu. Itu adalah konsep dasar dari sebuah coding. Jadi mengubah bahasa manusia menjadi bahasa kode-kode yang nanti dapat diterjemahkan atau diartikan oleh robot maupun komputer. Nah, hari ini sama-sama kita akan belajar untuk materi yang tentang berpikir komputasional atau disingkat BK. Ada yang tahu berpikir komputasional itu apa? Ya, silakan. Berpikir secara unik. Berpikir secara unik. Hampir benar. Ada yang tahu berkali-kali yang menjawab ini. Berpikir komputasional, kata-kata komputasi komputer. Berpikir seperti komputer Pak. Siapa? Kemudian Berpikir keras. Berpikir saat bertahan. Huruf. Berperinci. Pada hakikatnya atau pada intinya berpikir komputasional itu dapat diterjemahkan cara atau metode berpikir secara urut, sistematis, terukur, terarah ya. Jadi tidak salah seperti sebuah sistem komputer lagi. Metode berpikir secara urut, secara sistematis, secara terarah atau terukur dan tidak boleh asal-asalan seperti sebuah sistem komputer. Jadi kalau misalnya kita ada sebuah masalah, kita bagaimana menyelesaikan masalah itu dengan cara berpikir komputasional. Untuk dalam itu kita akan buka tayangan slide ini. Sudah dibuka untuk presentasinya. Kalian lihat gambarnya di sini ada sebuah manusia yang kepalanya berbenah, kemudian dalamnya ada kumpulan seperti mesin. Ini dapat kita tunjukkan atau dapat kita gunakan manusia itu berpikir seperti sebuah sistem komputer. Jadi kan tidak boleh sekali syarat-syaratnya atau mesinnya. Kita lihat. Ketika kamu menjumpai dua pertanyaan ini seperti tadi apa pertanyaan? Yang pertama, bagaimana teknologi bisa tahu apa yang sudah berlaku? Nanti jawabannya apa? Kita harus menggunakan bahasa robot, bahasa mesin. Kemudian juga, kalau kamu menyuruh robot untuk mengaku apa yang akan kamu katakan pada robot itu, apakah kamu buat robot sapu-sapu? Tidak bisa. Maka kita harus memilihkannya dengan cara memprogram.
Ya, oh ya. Di program muter-muter ngambil sama mungkin membedakan apa apa bahasa satu dan seterusnya. Itu yang akan kita pelajari. Kemudian untuk menjawab pertanyaan di atas kita gunakan kerangka berbikin komunikasi. Ada yang masih ingat? Ada 4. Saya tutup dulu berdiri dulu. Ada 4 metode berpikir komunikasi. Yang pertama apa? 1. Belum ada 4 tadi ya. Maksudnya apa? Pak. Ada 4 ya. Yang pertama adalah dekomposisi. Yang kedua ada yang kedua ada apa? Pengenalan pola. Yang ketiga ada abstraksi. Dan yang keempat baru tadi apa? Algoritma. Oke, apa atau mungkin belum tahu pertama kan saya pertama masing-masing ya. Dekomposisi yang pertama memecah masalah yang besar atau kompleks menjadi masalah yang lebih kecil dan bisa kita kerjakan. Misalkan ini banyak sekali ruangan ini kotor ya. Bagaimana kita membersihkannya? Maka kita harus pertama kali Pak kursinya ditata, meja ditata, setelah itu kita ambil sapu, kemudian disapu, kemudian pakai kemudian apa? Memakai yang bagian itu dan sebagainya. Sehingga permasalahan itu dapat kita selesaikan dengan arah rumput atau sistematis biasa. Oh nyapu sambil betulkan kursi atau nyapu sambil tekan ya, maka satu-satu supaya bisa diselesaikan. Yang kedua, pengenalan pola, memahami pola menganalisis dari cara hal yang berulang. Nah, yang sampai itu bukan apa, terus caranya bagaimana itu kan kita sudah paham pola-polanya. Yang ketiga, abstraksi, berfokus pada yang penting saja, membiarkan hal yang tidak relevan. Yang keempat, algoritma desain tadi mendapatkan membuat langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah yang sudah dipecah kecil-kecil berdasarkan pola-pola. Oke, tadi kita sudah belajar tentang 4 metode berpikir komputasional dengan sebuah masalah yang kompleks yang kita selesaikan secara turut dan tepat. Nah, di sini Pak Agro memiliki sebuah permasalahan. Permasalahannya apa? Ini ada, ya. Gambar apa ini? Peluang. Ini yang kita sebut balon apa ini? Kubus. Balon apa ini? Balon. Kubus dan balon. Permasalahannya kubus dan balon yang ada di situ tentunya memiliki luas ataupun volume yang berbeda satu sama lainnya itu ya. Kalau dalam matematika kita bisa lihat kita ukur, kita pakai garis, kemudian kita pakai ukur dan sebagainya. Nah, di sini kaitannya dengan informatika apa? Kita akan mencoba menerapkan cara menyelesaikan masalah ini dengan 4 metode berpikir komputasional. Yang pertama dekomposisi. Yuk kita pecahkan dulu. Kita harus tahu. Tadi baru tanya ada 4 bangun rumah. Kita pecahkan dulu, kita sederhanakan. Oh ini masuk dalam kelompok kubus. Ini masuk dalam kelompok sudah tahu ya, sudah disendirikan. Yang kedua pengenalan pola, ya, pengenalan pola. Oh kalau kubus itu masing-masing memiliki apa? Unsur atau sisi yang sama. Kalau balok memiliki unsur atau sisi yang berbeda. Ini memiliki sisi. Kemudian ini ya adalah balok memiliki panjang, memiliki lebar, memiliki tinggi. Ya, betul. Itu adalah pengenalan polanya. Kita sudah tahu dulu. Ya, satu sudah dipisah adalah balok dan kubus. Yang kedua yaitu kita mengenal polanya seperti ini. Kalau kita mau mencari volume dari masing-masing itu, kita juga harus tahu polanya untuk mencari kubus itu sisi sisi. Kalau untuk mencari balok volume balok panjang kali
Dalam tabel ini kita lihat. Tabel ini kita lihat. Ada volume tubus, ada volume dalam. Metode 1 dan 2 sudah. Yang ketiga yaitu abstraksi. Ya. Tidak menunjukkan hal yang tidak penting, kita abaikan. Yang tidak ada kaitannya dengan metode penyelesaian yang tadi kita abaikan. Seperti ini. Warna merah, biru muda, warna hijau, abu-abu. Merah, biru muda, hijau, abu-abu. Warna itu tidak berpengaruh terhadap apa perhitungannya. Ya, hanya kita berpengaruhnya pada apa jenisnya saja. Ya, abaikan yang tidak penting, fokus pada hal yang penting itu adalah abstraksi. Dan yang terakhir untuk algoritmanya, maka kita menentukan untuk mencari kubus itu berarti sisi kali sisi kali sisi. Di sini kita bisa masukkan rumus dari program klasifikasi. Semua masih ingat ya, profesor ya. Oke, sekarang komputernya kalian siapkan untuk nanti memasukkan rumus. Silakan. Warna, panjang, tinggi, volume, bus. Kemudian di kolom apa? Di kolom HIJ, kolom J tadi. Mulai dari A, apa nih? Di kolom E, kita masukkan di volume balok. Bus, volume balok. Jangan saya dimasukkan tabelnya. Oke, semuanya sudah membuka Excel ya, sudah lengkap seperti ini. Yuk bersama-sama perhatikan di depan ini. Yuk ya. Di sini ada volume tubus, volume balok. Di sini ada panjang juga tinggi. Lupa kok dua sama. Kita lihat yang warna merah itu kan tergolong dari bentuk tubus, maka sesuai mengabaikannya kita tinggi. Sedangkan yang lainnya itu bisa berbicara seperti yang warna hijau dengan warna abu-abu. Sini dalam abu memiliki panjang lebar tinggi sisinya berbeda. Lalu bagaimana cara menentukan rumusnya atau menentukan volume tubus? Dalam matematika kita tahu Pak, sisi kali sisi. Yuk semua makan di sel sel I juga, maksudnya semua I3 yuk. Ya, lalu kalian ketikkan di tiga ya, sama dengan, oke, kalian klik angka 2 ini, ya, itu masuk dalam sel F3, sama dengan, itu ini, klik muncul F3, karena di kolom 3 dan 3. Kali gambarnya apa? Kali gambarnya apa maksudnya? Bintang. Tanda bintang. Oke. Terus bintang. Oke. Kali. Ya. Sama dengan ya. F ya kali. Banyak klik. Dulu apa dari sini? Dulu apa ini? Siapa? G3. Oke. Kita klik G3, dikalikan lagi tinggi. Berarti ya, mencari volume balok panjang dan lebar dari tinggi. Lalu setelah seperti ini, apa yang kita lakukan? Kita tekan tombol Enter. Oke, ya teman-teman semuanya, kita sudah mencoba tadi dengan cara menggunakan Excel untuk mencari volume kubus maupun balok. Sekarang tiba saatnya yang keempat adalah algoritma menyelesaikan permasalahan kubus dan balok tadi dengan algoritma menggunakan program sequence. Dulu sudah pernah diajarin Manus ya? Ya, ke kanan, ke kiri, atas, bawah, atau? Nah, sekarang kalian ini buka program sequence semuanya. Di komputer masing-masing dibuka sequence. Oke, program saja sudah terbuka seperti ini. Kalau minggu lalu kita belajar untuk bergerak menggunakan sketch untuk bermain game setidaknya. Hari ini kita akan menggunakan sketch untuk belajar algoritma menyelesaikan soal-soal matematika sederhana. Oke, semua dibuka sekarang saja. Kita mau cek sudah ya. Bagus. Oke, ini sudah. Baik, sudah semua. Oke. Sekarang kita akan ganti slide yang ini menjadi slide yang apa? Kita akan ganti slide yang ini dari titik sudah selalu perempuan. Yuk, itu kamu ya. Pertama kita pilih ini yuk, bahwa
kita pilih yang perempuan, anak perempuan. Nah ini, Apple ini ya, kita klik. Nah, kucingnya kita hapus kucingnya. Lalu kita berikan backgroundnya. Nah, ini ya kotak-kotak ini ya. Kita akan seperti ini, semua sama dan ambil gambarnya. Nah, kalau saya, nah, oke, setelah kalian membuat rangkaian palet ini, ya, kita berdoa, kita custom, aksen dan sebagainya dalam slide. Kita tahu bahwa ini dalam musik ya, jadi kalau menurut lagi join antara sisi, kali sisi. Kalau sudah, maka akan dapat menghasilkan nilai dari kita. Oke, benar. Sisinya kok. Karena kenapa? Kita belum memasukkan. Ya. Sekarang kita akan coba jalankan program ini. Semua dalam data ya. Kita coba ini. Perhatikan. Ya. Jadi sisi nol. Kita mulai dengan ambil bendera ini. Maka si cewek ini akan bertanya, tanya apa ini? Perhatikan ini semua. Masukkan sisi. Nanti kita akan disebut sisinya berapa? Tadi dalam soal Excel itu berapa? Maksudnya bisa bukan lagi Excel ya. Ini soal yang Excel lagi. Ya, kita bagian ini masing-masing 2, 4, dan 6 ya. Kita masukkan. Oke, kita masukkan angkanya di sini, sisinya 2. Mengapa? Kita hanya memasukkan 1 saja. Karena masing-masing sisinya sama. Kita tekan tombol enter, hasilnya adalah 8. Otomatis sama jawabannya dengan yang kita buat tadi. Ya, kalau kita masukkan sini tadi, untuk sama dengan ini kali sisi, hasilnya kita sama. Oke, maka itu Bapak betul ya. Sama dengan tadi, sama ya. Kemudian yang kedua, kita masukkan nilainya adalah 4. Berapa kalau ditambah? Kita tekan 24. Dan tombol enter, stop, ketemu 64 cm kubik. Kita tekan dengan yang di Excel. Sama enggak? Sama ya. Dan solusi. Baik, semua ya. Tadi kalian sudah praktek menggunakan sketch untuk menyusun algoritma dari sebuah permasalahan, yaitu apa? Mencari volume apa dalam tadi? Kalau kita boleh mengambil refleksi dari pembelajaran hari ini, ternyata setiap permasalahan itu dapat kita selesaikan tidak asal-asalan. Semua pasti ada jalan keluarnya. Kali ini kita menggunakan permasalahan yang ada di dalam teori, yaitu menghitung volume kubus dan barok menggunakan metode berpikir komputasional. Coba kalau misalkan kita tidak menghitung dengan menyelesaikan masalah dengan berpikir komputasional bagaimana? Ya pasti kita akan merasa kesulitan. Ini jajannya saya harus apa? Harus ngapain? Harus saya selesaikan bagaimana? Kita tidak tahu. Tapi dengan cara tadi, pertama kita harus melakukan beberapa tahap-tahap. Ya. Oh ini ada masalah. Tahap pertama kita harus tenang, tenang pasti ya. Jangan sampai ada masalah terus kita lari. Tapi kita tinggal pergi, jangan kita selesaikan. Dengan metode berpikir komputasional. Yang pertama tadi apa Mas ingat? Tadi dekomposisi, memecah masalah-masalah menjadi lebih kecil. Supaya apa? Dipecah-pecah menjadi lebih kecil. Supaya kita lebih mudah dalam menyelesaikannya.
apa namanya di foto-foto saja. Oh ini bisa di foto-foto biar teman. Saya akan ini dulu. Kaitannya dengan tadi apa? Ada yang masih ingat? Kita refleksi untuk pembahasan hari ini. Dekomposisi tadi apa? Satu. Apa yang kita baca tadi? Sebelum mereka apa? Jadi bentuk bangun ruangnya ada berapa balok dan berapa kubus tadi? Berapa balok? 4/2. 4. Terus kubusnya berapa? 2. Setelah kita tahu disebutkan mana kubus, mana balok, kemudian kita berpikir yang kedua apa? Setelah dekomposisi apa? Pengenalan pola. Bagaimana kita menyelesaikan pola-pola itu? Untuk yang kubus bagaimana? Polanya bagaimana? Memiliki masing-masing sisi ya, sama untuk kubus balok memiliki sisi masing-masing yang berbeda. Lalu dalam konteks matematika pola untuk balok kubusnya apa? Volumenya adalah P kali panjang kali lebar dan tinggi. Kemudian untuk kubus sisi kali sisi. Kemudian yang ketiga, abstraksi. Tidak memikirkan hal yang tidak penting atau yang tidak penting jumlahnya saya dibiarkan, tidak berpengaruh. Kita fokus pada yang penting. Tadi ada berapa warna telur? Ya, ada yang warna hijau, warna merah, warna biru, warna abu, putih dan sebagainya. Itu semua tidak berpengaruh pada pendidikan. Ada dari mana? Dan terakhir algoritma. Kita menyelesaikan langkah-langkah tadi dengan menggunakan program apa lagi kita buka? Program stres. Program selesai. Oke, sudah dimatikan semua komputernya? Sebelum kita belajar langsung dari pembelajaran hari ini, bagaimana menurut kalian? Seru? Ya. Ternyata belajar matematika tidak hanya memenuhi kebutuhan, tapi bisa juga dengan menggunakan apa ini? Pengen lebih lagi nggak kira-kira? Ya. Pak Kijali mau itu matematika Pak, mau hitung soal-soal tentang ilmu pengetahuan alam, IPS bisa nggak? Bisa juga. Kita bisa laksanakan di lain bersama. Dari Pak Nur cuma sekian untuk hari ini pembelajaran tentang geometri komputasional. Waktunya sudah selesai dan jika ada kekurangan yang telah digunakan mohon dan kita akan kembali lagi di depan dengan materi yang lebih. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.